Pemirsa, Anda kembali di Prime Time, kali ini dalam segmen Inspirasi Ramadan. Dan bersama narasumber kami, Pak Jamil Azaini, beliau adalah seorang penulis sekaligus sebagai motivator. Pak Jamil Azaini hingga kini juga masih aktif sebagai dosen pasca sarjana IPB dan seorang pengusaha. Langsung saja saya sapa ini Pak Jamil. Assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat Pak? Puasa lancar? Lancar. Sukses mulia. Sukses mulia, inspirator sukses mulia. Iya, baik, Pak Jamil, ini membahas tentang Anda sebagai seorang motivator, kemudian dalam bulan puasa seperti ini, bagaimana sih seorang motivator itu memaknai bulan puasa atau bulan Ramadan? Artinya bahwa apakah berjuang sampai bulan puasa selesai, kita puasanya lancar, atau ada nilai yang lebih dari itu, Pak? Kalau bulan puasa itu saya anggap sebagai pit stop ya. Pit stop itu berhenti sejenak dalam aktivitas yang sudah 12 bulan ini, 1 bulan ini berhenti sejenak. Jadwal training yang tadinya hampir tiap hari, kalau di bulan Ramadan ini agak berkurang. Dijadikan pit stop. Dan ingat, tidak pernah ada juara Formula 1 tanpa melakukan pit stop. Kalau kita ingin jadi juara, maka pit stop lah di bulan Ramadan ini, di bulan puasa. Tapi pit stop yang Anda maksudkan adalah istirahat, kemudian reses lah kalau DPR begitu ya Pak ya? Berhenti sejenak. Tapi dalam masa istirahat ini, adakah kemudian semacam kontemplasi yang kemudian Anda lakukan begitu, dan seperti apa misalnya Pak? So, pasti kan, waktu berkumpul dengan keluarga lebih banyak. Yang tadinya agak malas-malas baca kitab suci, boleh baca kitab suci. Yang kemudian dulunya sholatnya secepat kilat, sekarang karena berjamaah di masjid, jadi ikut pelan. Kebetulan saya sholat di masjid yang itu imamnya hafal Quran. Jadi kadang rakaat pertama Al-Baqarah gitu ya, walaupun tidak tuntas gitu ya. Sholat tarawih selesai jam 9 gitu ya. 9 malam dimulai setengah 8 itu, selama ini kan nggak biasa. Selama ini cepet banget gitu ya, tidak sampai 5 menit selesai. Itu juga upaya untuk latihan menguatkan myelin. Myelin itu apa ya? Di tubuh kita ini ada otot-otot yang harus dilatih. Yang kalau nggak dilatih itu kemudian nggak terbiasa. Jadi kalau misalnya Messi main bola nendang, kebanyakan gol misalnya. Saya main bola nendang nggak kena. Kenapa? Karena latihannya waktu Agustusan doang. Ya, kalau Messi tiap hari latihan bola. Nah, bulan Ramadan itu ngelatih myelin di tubuh kita yang semula tidak terbiasa sujud lama, sekarang sujud. Yang tidak terbiasa bangun sepertiga malam, sekarang bangun sepertiga malam. Yang tidak terbiasa lapar, sekarang siang diminta untuk lapar. Padahal makan dan minum itu di bulan biasa kan halal. Ya, sekarang di bulan Ramadan haram kalau dilakukan. Artinya dalam bulan puasa seperti ini kemudian semacam latihan juga begitu ya Pak ya. Kalau sebelumnya kita lebih banyak makan secara teratur, mungkin sekarang juga pencernaan lebih banyak istirahat begitu ya Pak. Kalau bahasa ini apa? Orang yang bekerja rutin biasa jadi robot. Nah, sekarang makan yang tadinya rutin siang, pagi, siang, sore, sekarang diubah. Buka, sahur, siangnya enggak. Itu akan membuat kita hidupnya jadi nggak monoton barangkali ya. Pak Jamil, Anda kan seorang motivator. Apa yang menginspirasi Anda menjadi seorang motivator sebenarnya Pak? Kalau yang menginspirasi itu kan begini, dalam agama yang saya anut itu, ada ketika anak Adam meninggal putus seluruh amalnya, kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Saya ingin mengajarkan ilmu yang itu menjadi amalan saya terus mengalir sampai hari kiamat. Ilmu apa yang kemudian Anda kaitkan dalam Islam itu sebagai Anda sebagai motivator ini? Semua ilmu. Saya kebetulan aktif di 3 kan, di personal development, di leadership, sama kemudian mengkader trainer. Jadi ilmu yang saya kembangkan adalah di 3 ini. Dan kalau ini saya tularkan, maka kemudian orang yang saya beri inspirasi itu berubah lebih baik, berkembang lebih baik, maka pahalanya ngalir ke saya. Kan paling enak ya, kerja, dapat bernilai ibadah, dapat rupiah. Betul. Jadi 2 itu dapat. Apalagi rupiah di bulan sama puasa ibadah, seperti ini. apalagi di bulan puasa. Baik, Pak Jamil, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan. Saya masih bersama dengan Pak Jamil Azaini. Pak Jamil, Anda seorang motivator, pengusaha, tenaga pengajar juga. Cukup banyak profesi yang kemudian Anda tekuni. Kalau tadi sebagai seorang motivator, nilai puasa yang bisa Anda tekankan di sini adalah kemudian pahala yang bisa kita dapatkan. Bagaimana dengan profesi lain begitu Pak? Sama, semua profesi kan bisa mendatangkan pahala. Termasuk bekerja saya pengusaha kan. Walaupun ilmu agama saya pas-pasan, paling tidak saya dulu pernah baca hadis Mbak Vero. Hadisnya ini, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, puasa, dan haji sekalipun. Para sahabat Rasul bertanya, dengan apa menghapusnya? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, al-humumu fitolabil ma'isah.
bersusah payah mencari nafkah penghidupan. Jadi saya bisnis itu kan bersusah payah mencari nafkah penghidupan. Itu bisa menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, puasa, dan haji sekalipun. Baik. Jadi itu yang saya tadi katakan. Yang paling enak itu dalam hidup itu kerja, ibadahnya dapat, rupiahnya dapat. Kalau istilah tadi saya 2A, rupiah, ibadah. Nah, itu paling nikmat. Jangan sampai kerja kita cuma dapat rupiah. Nah, ada kiat-kiat khusus mungkin bagi pemirsa kita bagaimana menjadi seorang manusia yang sukses dan mulia, seperti yang Anda berikan atau sampaikan sebagai seorang inspirator. Ya, Pak. Kalau mau sukses supaya gampang definisinya, sukses itu orang yang empatannya tinggi. Harta, tahta, kata, cinta. Ya, orang yang hartanya banyak boleh dong kita katakan sukses. Tapi ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak, tapi tahtanya tinggi, boleh juga kita katakan sukses. Ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak, tahtanya tidak terlalu tinggi, tapi katanya ilmunya didengar banyak orang, boleh juga kita katakan sukses. Ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak, tahtanya tidak terlalu tinggi, katanya tidak didengar orang, tapi dia dicintai banyak orang, boleh juga kita katakan sukses. Tapi tentu kita ingin kalau bisa empatannya tinggi semua. Tapi kalau cuman hanya sukses saja, hanya ingin mendapat empatan saja, nanti kita di masa tua susah hidupnya. Maka kami menambahkan satu kata lagi, yaitu mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang kita peroleh, jangan lupa dijadikan sumber manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Amin, amin. Semoga singkat, tapi itu penuh makna. Nah, sukses mulia itu seperti orang bernapas. Sukses. Ditiup, mulia. Nggak boleh hidup cuman... Itu nggak bisa hidup juga gitu. Nggak boleh juga hidup cuma memberi saja. Mulia saja. Itu artinya ibarat lilin, mampu menerangi sekitarnya tapi dirinya musnah. Baik, terima kasih Pak Jamil sudah memberikan semacam informasi dan semoga menjadi inspirasi bagi Anda, kita semua dan juga pemirsa Berita Satu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai kumandang azan maghrib nanti kami akan ajak Anda bergabung dalam Prime Time Talk yang mengangkat tajuk Koalisi Semu Merah Putih.